Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Irma Suryani dengan NIM 2304010025. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membahas mengenai sistem akuntansi dan teknologi informasi terkait materi penjualan dan pembelian kredit. Pada soal kasus penjualan kredit, yaitu perusahaan dagang PT Sejahtera Makmur menjual barang dagang secara tunai maupun kredit. Pada tanggal 1 November 2024, perusahaan menjual barang secara kredit kepada pelanggan. Toko Bahagia dengan rincian nama barang, laptop Lenovo XYZ jumlah 5 unit, harga per unit 10 juta rupiah dengan diskon 10%. Flowchart penjualan kredit atau bagan alir penjualan kredit menggambarkan proses bisnis yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, order penjualan, gudang, dan pengiriman. Yang pertama, order penjualan. Memulai proses dimulai dengan menerima order pelanggan. Purchase order. Order tersebut dicatat dalam bentuk purchase order atau PO. Terdapat 2 proses paralel. Yang pertama, PO dikirim ke bagian berikutnya. 2. Digunakan untuk membuat surat konfirmasi penjualan. Surat konfirmasi penjualan, dokumen ini digunakan untuk memastikan pesanan telah diterima dan dikonfirmasi. Pada sales confirm, konfirmasi penjualan dilakukan oleh bagian penjualan dengan langkah berikut: mengirim data ke pelanggan, dan selanjutnya meneruskan informasi ke bagian gudang. Pada bagian gudang, mempersiapkan barang. Bagian gudang mulai mempersiapkan barang sesuai pesanan. Pada sales confirm, setelah barang siap, bagian gudang mengkonfirmasi kembali ke tim penjualan. Pada kartu gudang, semua barang yang diarsipkan dicatat dalam kartu gudang untuk keperluan dokumentasi dan pelacakan. Selanjutnya pada pengiriman, sales confirm, bagian penjualan kembali memastikan pengiriman dengan membuat surat pengantar barang atau SPB. Membuat SPB, dokumen ini diisi dan terdiri dari beberapa salinan. Salinan pertama untuk pelanggan, salinan kedua, 3, dan 4 digunakan untuk arsip atau keperluan internal. Setelah membuat SPB, dilakukan penyerahan barang. Barang dikirim ke pelanggan bersama dengan dokumen SPB. Proses akhir selesai setelah barang diterima oleh pelanggan dan semua dokumen terkait telah ditangani dengan benar. Surat order pengiriman. Surat order pengiriman atau delivery order adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak penjual atau pengirim barang kepada pihak pembeli atau penerimaan barang. Pada surat order pengiriman ini, PT Sejahtera Makmur melakukan pengiriman barang kepada Toko Bahagia, yaitu berupa barang laptop Lenovo XYZ 5 unit dengan harga 45 juta setelah didiskonkan. Metode pengiriman ini menggunakan ekspedisi mandiri dengan tanggal pengiriman 2 November 2024. Dokumen penjualan terdapat surat order penjualan. Surat order penjualan atau sales order adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli sebagai konfirmasi atas pesanan yang telah dibuat. Order penjualan ini terdapat pada tanggal 1 November 2024 dengan nama konsumen PT Sejahtera Makmur dengan alamat Jalan Raya Sukamaju nomor 45 Jakarta. Nomor 1, terdapat kode barang 1005 dengan deskripsi barang laptop XYZ dengan 5 unit, harga satuan sebesar 10 juta rupiah dengan jumlah harga barang seluruhnya yaitu 50 juta. Total penjualan sebanyak 45 juta. Pada uang muka terdapat 45 juta dikali 30% didapatlah 13.500.000. Lalu pada sisa tagihan terdapat 45 juta
dikurang dengan 13.500.000 dengan harga seluruhnya yaitu terdapat sisa tagihan sebesar 31.500.000. Selanjutnya, dokumen penjualan. Faktur penjualan atau sales invoice adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti bahwa suatu transaksi penjualan telah dilakukan. Dokumen ini berisi rincian barang atau jasa yang telah dijual beserta jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli. Faktur penjualan juga berfungsi sebagai alat tagihan pembayaran. Pada faktur penjualan ini, PT Sejahtera Makmur melakukan faktur penjualan kepada Toko Bahagia di alamat Jalan Merdeka nomor 12 Bandung pada tanggal 1 November 2024. Terdapat nama barang yaitu laptop Lenovo XYZ dengan 5 unit, harga barangnya 10 juta dan seluruh harga barang yaitu 50 juta. Batas waktu pembayaran 1 Desember 2024. Total pembayaran yaitu 45 juta dengan diskon 10%. Selanjutnya, dokumen penjualan yaitu faktur tagihan atau invoice adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang telah diberikan. Faktur tagihan biasanya mencantumkan detail transaksi termasuk jumlah yang harus dibayar, tenggat waktu pembayaran, serta informasi terkait penjualan dan pembelian. Pada faktur tagihan ini, PT Sejahtera Makmur melakukan tagihan kepada Toko Bahagia jatuh tempo 1 Desember 2024, tanggal faktur 1 November 2024, dengan deskripsi barang, laptop XYZ sebesar 5 unit, harga barang 10 juta rupiah, dengan jumlah barang seluruhnya yaitu 50 juta rupiah. Terdapat diskon 10%, jadi dengan jumlah barang 5 juta dan PPN terdapat 11%, jadinya 4.950 juta. Dan terdapatlah total tagihan sebesar 49.950.000. Selanjutnya, voluket pembelian kredit atau bagan alir pembelian kredit. Terdapat gudang, bagian pembelian, pimpinan, supplier, bagian keuangan, dan bagian pembelian. Pada bagian gudang pertama, membuat SPP atau surat permintaan pembelian rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke Departemen Purchasing dan lembar 2 disimpan oleh Departemen Receiving sebagai arsip. Departemen Purchasing menerima SPP lembar 1 dari Departemen Receiving. Berdasarkan SPP lembar 1, maka Departemen Purchasing membuat SPPH. SPPH tersebut dikirim ke supplier dan supplier membuat SPH. SPH tersebut dikirim ke Departemen Purchasing berdasarkan SPH. Departemen Purchasing membuat SDP atau surat daftar pembelian, dikirim ke pemimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Jika pemimpin menyetujui SDP tersebut, maka SDP yang telah disetujui dikirimkan kembali ke Departemen Purchasing. Jika tidak, maka kembali ke transaksi awal. Berdasarkan SDP yang disetujui, Departemen Purchasing membuat SOP atau Surat Order Pembelian Rangkap 4. Lembar ke-1 dikirim kepada supplier, lembar kedua dikirim ke Departemen Accounting, lembar ketiga dikirim ke Departemen Receiving, dan lembar keempat disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, supplier menerima SOP lembar ke-1 dari Departemen Purchasing. Kemudian, supplier membuat faktur rangkap 2, lembar ke-1 dikirim beserta barang pesanan ke Departemen Purchasing. Lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, Departemen Purchasing menerima faktur beserta barang pesanan dari supplier, kemudian faktur dari barang tersebut dikirim ke Departemen Receiving. Departemen Receiving menerima barang dan mencatat barang masuk berdasarkan SOP lembar ketiga dan membuat LPB atau Laporan Penerimaan Barang Rangkap 3.
Lembar ke-1 dikirimkan ke Departemen Purchasing, lembar kedua dan faktur dikirimkan ke Departemen Accounting, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Departemen Accounting menerima SOP lembar kedua, faktur serta LPB lembar kedua dari Departemen Receiving. Berdasarkan SOP lembar kedua, faktur dari Departemen Purchasing serta LPB lembar kedua, Departemen Accounting membuat laporan pembelian kredit atau LPK. Rangkap 2, lembar pertama diserahkan ke pemimpin dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya pada dokumen pembelian, yaitu terdapat surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti dalam surat tersebut. Dalam surat permintaan pembelian ini terdapat dari bagian pengadaan barang, tanggal diperlukan 1 Desember 2023 diperlukan untuk stok penjualan dan dikirim ke gudang toko maju elektronik Jalan Proklamasi nomor 12 Jakarta. Terdapat jenis barang, ukuran, jumlah barang, harga barang satuan, dan keterangan. Jenis barang terdapat TV LED, speaker aktif, dan kulkas 2 pintu. Jumlah barang terdapat 10 unit TV, 5 unit speaker, dan 3 unit kulkas 2 pintu. Dengan harga satuan 4.500.000 TV LED 43 inci, 1.500.000 speaker aktif 100 watt, dan 3.800.000 kulkas 2 pintu. Dengan keterangan TV LED, barang ready stock, speaker aktif dikirim lengkap dengan kabel, dan kulkas 2 pintu harus tiba dalam waktu 3 hari. Selanjutnya dokumen pembelian, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang atau tidak repetitif yang menyangkut jumlah rupiah yang besar. Pada dokumen surat permintaan penawaran harga dapat dilihat pada gambar tersebut terdapat nama PT dan nomor. Pada kolom tersedia jenis barang, ukuran, jumlah barang, harga satuan, dan keterangan. Selanjutnya, surat order pembelian merupakan dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kualitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Nah, untuk pembahasannya dapat dilihat pada laporan penerimaan barang yang telah dicantumkan. Selanjutnya, surat perubahan order pembelian. Perubahan ini terdapat isi surat order pembelian terkadang diperlukan dari yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kuantitas, jumlah penyerahan barang, spesifik, penggantian distribusi, atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Selanjutnya yang terakhir, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada direktur mengenai maksud pembayaran. Untuk penjelasan dan pengisian dapat dilihat pada gambar tersebut.